Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizal. Di sini akan menjelaskan kembali materi tentang integral di pertemuan yang kedua. Lanjutan dari pertemuan yang pertama tentang membahas tentang integral juga. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lihat halaman 302. Halaman 302 di sini ada 8.2 notasi integral. Kemarin kita sudah membahas sampai sini ya. Sampai sini sudah kita bahas 1 2 3. Sebenarnya untuk notasi sudah dijelaskan juga kemarin. Di sini notasinya notasi Leibniz, simbolnya seperti ini. Untuk istilahnya anti turunan atau anti derivatif atau integral. Kalau ada simbol-simbol seperti ini berarti dia disuruh diintegralkan gitu ya. Diintegralkan dan biasanya dia harus selalu didampingi dengan dx. Jadi simbol S di sini dx, simbol cacing gitu ya, dx. Ini juga sudah dijelaskan simbolnya untuk notasi cukup. Untuk notasi ini integral fx dx selalu diiringi dengan dx. Karena apa? Karena fungsi dx di sini adalah bahwa dia tuh integralnya dalam bentuk fungsi x. Kalau misalkan di sini integral dy, integral misalkan ada di sini misalkan integral dy, berarti ini yang diintegralkan adalah fungsi y gitu ya. Kalau misalkan di sini ada integral dx, maka yang diintegralkan itu adalah fungsi x. Kalau misalkan ada integral dA, itu misalkan ya, biasanya ada di fisika nih dA, berarti yang diintegralkan adalah fungsi a. Atau di ekonomi itu ada di sini dia integral dalam bentuk ceki ya, misalnya deki ya, dalam bentuk deki. Berarti yang diintegralkan adalah fungsi-fungsi yang memuat nilai ki gitu. Banyak. Nah, contohnya misalkan contoh 8.4, jika y sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3, tentukan dy per dx dan integral 4x pangkat 3 ditambah 2x dx. Nah, ini berarti ada dua soal yang harus kita jelaskan, yang harus kita selesaikan. Yang pertama, di sini ada dy per dx, ini simbol untuk turunan pertama yang kita cari. Di sini fungsi y-nya sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3, tentukan turunan pertamanya, dan ini integral dari fungsi ini. Nah, saya pikir kalau misalkan yang di sini itu supaya kita bisa membedakan mana yang harus menggunakan turunan dan mana yang harus menggunakan integral. Jadi ada dua yang memang kadang selalu tertukar gitu ya. Makanya di sini dibandingkan supaya kita paham. Misalkan kita bahas contoh 8.4. Kita bahas 8.4. Nah, kita bahas yang pertama, y sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3, tentukan dy per dx. Berarti dia sudah mencari turunannya. Berarti di sini kita tulis saja y aksen sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12x dikurangi 1, berarti dia 3 ditambah 2 kali 3 berarti dia 6x pangkat 3 kurang 1 berarti 2 jawabannya. Atau y aksen itu sama aja dengan dy per dx. Atau dia menggunakan integral, dia integral dengan fungsi yang berbeda. Nah, di sini 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dx. Nah, berarti di sini yang harus diintegralkan adalah fungsi x. Fungsi x. Nah, berarti integralnya kita dapatkan di sini adalah 4 per 3 tambah 1. Nanti kalau
kalau udah paham langsung aja ya. 3 tambah 1 dari mana? Dari pangkatnya, karena pangkatnya 3, kalau integral itu ditambah 3 tambah 1 gitu ya, ditambah dengan 2 per 2 tambah 1. Dengan dari sini, dari pangkatnya pindahin ke bawah, jadi 2 tambah 1 ditambah dengan C. Selalu ada, kalau sudah diintegralkan diharuskan dia menggunakan C. Berarti 4 dibagi 4 hasilnya 1, berarti X pangkat 4 aja, ditambah dengan 2 per 3 X pangkat 3 ditambah dengan C. Itu ya contoh yang pertama, sama tuh jawabannya 3x pangkat. Oke, dia 3x itu berarti dia disederhanakan. Nah, di sini bisa disederhanakan, dibagi dengan 6. Boleh kita bagi dengan 6, berarti dapatnya 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Boleh disederhanakan. Bagi 6 juga boleh, kalau di sini dia dibaginya bagi 3 ya. Dibagi berapa nih? 4 ya mungkin, ini kayaknya aneh nih. Ya 12x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2, kalau kita lihat tambah 6x pangkat 2 kalau dibagi 6 kan bisa tuh. 12 bagi 6 kan dapatnya 2x pangkat 3. 6 bagi 6 kan 1, x pangkat 2. Kalau di sini kita lihat coba 3x nya 3 sama 2, berarti ini dibagi dengan 4 kan, 6 bagi 4 gak bisa ya, kalau misalnya bagi 3 nih. Ini kayaknya koreksi deh ininya, penyederhanaan ininya. Kita bagi dengan 6 aja. Bagi 2 berarti 6 sama 3. Bagi 4 gak bisa di sininya, kalau misalkan bagi 5 baru. Ya benar, ini koreksi kayaknya, ini koreksi hasilnya. Nah kalau yang integralnya kita lihat, jadi yang benar yang ini ya, kalau mau disederhanakan yang ini, kalau misalkan tidak ya yang ini. Oke. Nah di sininya adalah 6 pangkat 4 tambah 2 per 3. 6 pangkat 4 tambah 2 per 3 x pangkat 3. Itu ya, tambah C. Nah selanjutnya ada rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Ini berdasarkan pengamatan pada beberapa contoh, jika semua fungsi yang hanya dibedakan oleh nilai konstanta yang diturunkan maka akan menghasilkan fungsi contoh yang sama. Sehingga bila diintegralkan akan mengembalikan fungsi ini. Udah ya, udah dijelaskan di awal. Oke, fungsi aturan sip. Oke, maka diperoleh F sama dengan integral x pangkat 4. Iya, sip. Induktif. Nah, ini juga udah kembali kebalikannya. Ya sekarang saya ingin menjelaskan tentang ini. Apa saya jelaskan. Kita hapus dulu yang ini. Contoh 8.5. Contoh 8.5. Diberikan turunan fungsi fx di bawah ini, kemudian tentukan integral fx dx. Nah ini tuh saya kalau lihat baca-baca ini, jadi maksudnya itu kalau saya sih menginterpretasikan soal ini tuh diberikan turunan fungsi dalam bentuk fx di bawah ini, kemudian tentukan integral dari fx dx. Nah fx dari dx nya kan tinggal diganti ini nih, integral fx, ini kan f besar juga f itu, berarti ini kalau dikalikan untuk yang pertama itu, soal yang pertama ini sama aja dengan integral dari x pangkat 6 dx gitu. Tapi kalau misalkan yang di sini dia dari sini itu diturunkan dulu, udah diturunkan diintegralkan lagi gitu ya. Kalau analogi dari soal yang maksud dari di sini, diberikan turunan fungsi fx, ini turunan fungsi fx,
Di bawah ini kemudian tentukan integral. Ini kan tidak ada bedanya nih, ini sama ini sama-sama besar, ini juga sama-sama besar. Jadi analogi kalau saya tuh ini biasanya ada integral x pangkat 6. Kalau yang di sini kunci jawabannya dia ingin mengembalikan ke posisi awal. Jadi integral dari sini dikembalikan lagi nih. Jadi fx sama dengan x pangkat 6 kita turunkan dulu, akan menjadi 6x pangkat 5. 6x pangkat 5 nya diintegralkan kembali, maka akan kembali fungsi awal gitu. Nah kalau saya menganalogikannya ini deh, kita ganti soalnya aja deh gini. Diberikan fungsi, jangan pakai turunan, diberikan fungsi. Kalau mau yang sesuai dengan yang di buku nggak apa-apa, kamu lihat aja yang di buku. Diberikan fungsi fx di bawah ini, kemudian tentukan integral fx. Ini kan lebih jelas nih. Berarti di sini kita dapatkan 1/7 x pangkat 7 tambah dengan c, gitu ya. Ya kalau kita ganti soalnya. Integral x pangkat 6 1/7. Dari mana 7-nya? Dari pangkatnya karena ditambah dengan 1. Terus yang b-nya integral akar x dx. Nah kalau dalam bentuk akar kamu konversi dulu ke bentuk eksponen. Berarti di sini integral x pangkat setengah dx. Maka integralnya adalah 1/1 ditambah 1 itu dapatnya 3/2 kan? 3/2 x pangkat 3/2 tambah dengan c. 1 dibagi 3/2 itu dapatnya adalah 2/3. 3/2 itu sama aja dengan x pangkat 1 dikali dengan x pangkat setengah. Itu ya. Jadi setengah ditambah 1 itu kan 1/2. 1/2 berarti ini jawabannya adalah 2/3 x akar x. Gitu. Ya selanjutnya yang c. Yang c itu misalkan integral 2 akar x dx. Ini kita ubah dulu menjadi bentuk eksponen, berarti 2x pangkat setengah dx. Setelah ini baru diintegralkan, berarti 2 sama disini setengah, berarti dia dapatnya 3/2 x nya juga 3/2 dx tambah c. Berarti 2 dibagi 3/2 itu dapatnya adalah 4/3. Berarti di sini x sama x juga setengah. 3/2 itu x pangkat 1 sama setengah ditambah dengan c. Berarti di sini 4/3 x akar x tambah c jawabannya. Nah selanjutnya yang ini. Yang kalau yang ini cukuplah di sini d integral dari x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dx. Berarti hasilnya adalah 1/5 x pangkat 5 ditambah 1/4 x pangkat 4 tambah dengan c. Sip. Cukup. Nah selanjutnya masalah ini juga udahlah ya, bisa dimengerti. Ini konsepnya ternyata ini konsepnya. Jadi konsep daripada integral itu adalah ini sebenarnya. Konsep daripada integral. Integral itu adalah ax pangkat n dx. Jadi a per n tambah 1 x n pangkat, berarti jadi sepernya gitu ya, pokoknya bisa lah. Nah selanjutnya
Di sini nggak usah. Nah ini bisa ya. Jadi jawabannya di sini adalah 4/4 X pangkat 4 ditambah 2/3 X pangkat 3 tambah dengan C. Gitu. Bisa? Kalau misalkan enggak, kita bahas aja. Oke, di sini berarti kita dapatkan 4/4 itu berarti 1, nggak usah ditulis. Kalau udah paham berarti di sini satunya nggak usah tulis, X pangkat 4 ditambah 2/3 nya dari sini, 2 tambah 1 2/3 X pangkat 3 ditambah dengan C. Selanjutnya, oke di sini nih, ini soal menarik nih nih. Kita di sini contoh 8.7. Jika fungsi f(x) sama dengan integral 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 min x tambah 1 dx melalui titik A 1, min 1/12, maka tentukan nilai fx. Nah, di sini kalau analogi saya, kalau ditanyakannya nilai fx, itu maka jawabannya adalah ini. Karena nilai itu adalah nilai hasil substitusi absis akan menghasilkan ordinat gitu ya. Itu kalau dinamakan dengan nilai. Jadi jawaban kalau misalkan ditanyakan di sini tentukan nilai fx berarti adalah min 1/12. Kalau ditanyakan, kalau di sini saya lihat jawaban di sini dia cenderung dia mintanya dalam bentuk fungsi. Ya. Tentukan fungsi gitu ya. Tentukan fungsi fx sama integral mulai titik A 1, nah ini baru jawabannya bisa dalam bentuk fungsi. Dan dalam bentuk fungsi pun di sini ada yang kesalahan, di sini ada kurang gitu ya. Ini bukan min x pangkat 4 tapi nanti kita bahas hasilnya harusnya berapa gitu. Kalau ditanyakannya nilai harusnya min 1/12 gitu. Nah, oke, kita bahas aja. Pertama kita integralkan dulu. Oke, di sini kita integralkan berarti 3/4 X pangkat 4 ditambah dengan 2/3 X pangkat 3 min 1/2 X pangkat 2 tambah dengan X tambah dengan C. Nah, ini adalah fungsinya. Kalau kamu lihat di sini. Nih, yang salahnya di sini nih. Salahnya di sini ini benar nih 2/3 min setengah plus X min 2-nya dari mana gitu ya. Kalau saya di sini ditulisnya adalah C. Nah, min 2-nya dari mana? Kita hitung, substitusikan titik ini untuk mencari nilai C. Nah, berarti kalau misalkan kita substitusikan titik ini, berarti di sini kita dapatkan si X-nya diganti dengan 1, si Y-nya dengan min 12. Berarti kalau begitu, kita dapatkan 3/4 kali 1 pangkat 4 tambah 2/3 1 pangkat 3 min setengah kali 1 pangkat 2 ditambah dengan 1 tambah dengan C sama dengan min 12. Nah, ini nilai ini min 12. Ini tetap 1, tetap 1, tetap 1. Berarti yang tersisa adalah dia 3/4 ditambah dengan 2/3 dikurangi dengan setengah tambah dengan 1 ditambah dengan C sama dengan min 1/2. Nah, kalau misalkan ingin kita kotak, C nya pindahkan ke sini, min 12 nya pindah ke sini, boleh ya.
atau ini kamu sederhanakan dulu juga nggak apa-apa. Kalau misalkan pengen disederhanakan, ini kesini dulu juga nggak apa-apa nih. Penyebutnya samakan dulu. 4, 3, 2 itu penyebutnya adalah 12 ya. Berarti 12 dibagi 4 dapatnya 3, 3 kali 3 itu dia 9. Terus positif 12 dibagi 3 itu 4, 4 kali 2 itu 8. Tandanya di situ negatif. 12 dibagi 2 itu 6, 6 kali 1 itu tetap 6, tambah 1 tambah C sama dengan min 1/12. 9 tambah 8 dikurangi 2, 8 kurang 2 itu dapatnya 8, kurang 6 itu dapatnya 2, 9 tambah 2 itu 11, berarti 11/12 ditambah 1 kita ubah menjadi 12/12 tambah dengan C sama dengan min 1/12, berarti di sini dapatnya adalah 11, ya benar ya, jadi 11/12. Oke, berarti di sini kita dapatkan 10, berarti 10, 20, 23 ya, dapatnya 23/12 ditambah dengan C sama dengan min 1/12. Berarti kalau begitu C nya sama dengan min 1/12 dikurangi 23/12. Berarti di sini dapatnya adalah C sama dengan min 24/12. Dapatnya min 2. Berarti C nya dapat min 2. Ini diganti jadi min 2. Berarti persamaan barunya dapatnya adalah 3/4 X pangkat 4 tambah dengan 2/3 X pangkat, pokoknya ini ganti aja lah, jangan di sini. Berarti kita dapatkan di sini dapatnya adalah min 2. Ini persamaan untuk fungsinya. Jadi C, berarti di sini kita mencari nilai C nya dulu. Nah, apakah benar ketika dimasukin 1 dia menghasilkan min 12 gitu ya? Kalau benar berarti fungsi ini benar gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau substitusikan, oke, boleh kita substitusikan. Kita substitusikan, masukin aja 1. Jadi dapatnya kan 3/4 tambah 2/3 min setengah tambah 1 dikurang 2 hasilnya berapa gitu ya. 3/4 ditambah 2/3. Kenapa langsung 2/3? Karena kan 1 substitusinya jadi tidak merubah bentuk. Berarti min setengah ditambah dengan 1 dikurang 2 sama dengan min 1/12. Ini itu dapatnya min 1. 1 dikurang 2 kan dapatnya min 1 loh. Dapat min 1. 3423 min setengah itu tadi dapatnya adalah ini 11/12 ya kan. Ini yang tadi ini panjangkan penyebut ini, berarti dapatnya dia 11/12 dikurangi dengan 12/12. Apakah sama hasilnya min 1/12? 11 kurang 12 kan min 1 ya, /12. Benar. Nah, berarti ini adalah benar gitu. Oke. Ya, selanjutnya di sini untuk n bilangan rasional n tidak boleh min 1 dengan a dan c konstan real, maka ini adalah sifatnya. Konsepnya ya, jadi integral x pangkat n dx itu adalah 1/n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Ini juga sama sudah dijelaskan tadi.
Di sini apakah perlu kita jelaskan? Ini bisa ya, bisa ini tinggal diangkat. Ya lah, ini udah belum sih? Kita bahas aja deh. Kita bahas contoh 8.8. Itulah integral dari berikut gitu ya. Berikut integral yang pertama langsung aja, berarti 4/4 hasilnya x pangkat 4 tambah dengan c. 3 tambah 1 4, jadi 4/4 1 4 itu cukup. Nah kalau yang ini berarti harus dinaikin dulu, yang b dinaikin jadi integral x pangkat min 2 dibentuk eksponen di atas dx, berarti dapatnya di sini adalah 1/-1 ya, 1/-1 x min 1 ditambah dengan c. Kita lihat dulu yang pertama x pangkat 4, bukan x pangkat 4 tambah c, benar. Tambah c selanjutnya di sini berarti 1 bagi min 1 kan min 1, berarti nggak perlu tulis 1 aja per x tambah dengan c, karena di sini negatif diubah dulu menjadi positif, jadi pindah ke bawah. Dapatnya itu min 1 per x tambah c. Nah selanjutnya yang koin c kita ubah dulu ke bentuk eksponen, berarti x 3/2 dx, berarti integralnya adalah 1/3/2 tambah 1 itu kita coretan di sini 3/2 tambah 1 itu kita ubah aja menjadi 2/2, berarti dapatnya adalah 5/2, berarti 1/5/2 x 5/2 tambah dengan c. 1 dibagi 5/2 tinggal dibalik, maka menjadi 2/5. 2/5 x nya kita ubah menjadi pecahan campuran, jadi x2 sama x setengah itu ya. 2 ditambah setengah kan 2/2, 5 bagi 2 kan 2/2 juga gitu ya. Nah berarti di sini dapatnya adalah 2/5 x pangkat 2 ubah ke bentuk akar karena dia pangkat setengah tambah dengan c. Ini jawabannya. Nah, untuk yang c kita lihat di sini sip betul ya. Selanjutnya yang d. Yang d, nah itu diangkat dulu yang d. Yang d diangkat dulu, hapus dulu yang ini. Yang d berarti integral dari x pangkat min. Di sini kan harusnya kalau misalkan kamu ubah di sini berarti 1/x 3/2 kan. Ya, pindahin ke atas jadi min 3/2 dx. Berarti kalau integralkan ya dapatnya kan 1/, berarti min 3/2 ditambah 1, tapi satunya kita ubah aja menjadi 2/2, berarti dapatnya di sini min 1/3. Jadi di sini dapatnya min 1/3 x min 1/3 dx. 1 dibagi min 1/3 itu adalah min 3 aja, karena dia negatif turunkan ke bawah, x 1/3 dx, maka menjadi min 3 per akar x di sini 3 di sini dx. Ada ya. Oke, di sini kita dulu min 3/2 ada yang beda, coba min 3 tambah 1 2/2
Ada yang salah nggak? Salahnya di mana? Min 3/2 ditambah 1. Sini coba lihat dulu. Oh iya, di sini sorry di sini dia harus benar. Min 3/2 coba min 3/2 ditambah 1 2/2 berarti min 1/3. Ini min setengah ya. 2/2 ya, berarti dapatnya min setengah, harusnya min setengah. Sorry, berarti di sini bukan 1/3. 1/3 dari mana juga ya, bingung. Oke, sorry. Berarti di sini maaf sekali ya, di sini dia harusnya 2. Ini ya, maaf, di sini samakan penyebutnya min 3 tambah 1 min 1 2 penyebutnya udah sama, berarti di sini 2, berarti di sini juga 2, di sini juga 2, berarti 1 dibagi dengan min setengah itu dapatnya min 2. Di sini berarti dia 1/2. Di sini 1/2, berarti di sini min 2 berakar X tambahin C ya. Oke. Nah, di sini sifatnya di sini ada 6. Ini di sini sifatnya ada 6. Saya tambahin satu lagi untuk sifat dasarnya. Untuk sifat dasarnya saya tambahin lagi 1. Nanti kamu tulis di buku masing-masing. Mungkin materi ini bisa kita sebut sebagai penjelasan daripada sifat-sifat integral. Yang ketujuh itu adalah integralnya dalam bentuk fungsi yang berpangkat menggunakan kurung ya. Jadi kalau misalkan ada integral buka kurung AX tambah B itu pangkat dengan N, kan bisa aja ya. Jadi misalkan 2x tambah 3 pangkat 7 misalkan gitu kan. Kalau misalkan pangkat 7 kan nggak mungkin dibongkar ya. Ini kayak kalau misalkan di turunan itu seperti kita aturan rantai gitu ya, tapi ini konsepnya sedikit berbeda. Maka turunannya adalah 1/a. A nya dari mana? Koefisien daripada X boleh dibalik ya, misalkan B tambah dengan AX, berarti kita ngambil tetap yang A nya dikali dalam kurung dengan N tambah 1. Tambah 1 nya yang ngambil di sini. Nah di sininya juga adalah AX tambah B di sininya N plus 1. Jadi sifatnya ada 7 yang saya tambahin. Silakan ditulis dulu. Dan ditulis, mari kita jelaskan sifat 8.4. Misalkan K bilangan real fx dan y merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya. Integral dari dx, berarti sini sebenarnya ada 1 nih. Kalau misalkan di sini ada koefisien 1, maka di sini adalah x tambah c. Kalau misalkan turunan itu ada x dihilangkan, kalau ini nggak ada x ditambahin jadi ada x gitu ya. Kalau misalkan di sini integral kx, berarti di sini sebenarnya ada 1 juga, k-nya sebagai konstanta, jadi kx tambah c ini sudah dijelaskan. Dan kalau misalkan integral kfx, berarti ini dia sebagai koefisien yang boleh kamu keluarkan dulu baru diintegralkan fungsinya gitu ya. Kalau misalkan yang ini integralkannya satu-satu dx. Nah ini tuh lebih cocoknya kayaknya kalau misalkan di sini fx tambah gx dx itu di sini kamu kasih aja begini, integral. Kayaknya cocoknya emang begini dah ya. Integral fx tambah gx itu penjelasannya adalah integral fx, selesaikan, boleh terpisah atau kamu jumlahkan juga nggak apa-apa sebenarnya, atau kamu kurangkan juga nggak apa-apa.
Jadi penjelasannya bisa di satu-satu, penjumlahan cuma pengurangan itu, atau bahkan perkalian pun bisa kamu operasikan dulu. Jadi misalkan nambah berarti 8 sifat. Misalkan di sini ada fx kali dengan gx dx gitu. Kamu mencari integralnya, boleh kamu operasikan dulu ini. Kamu operasikan dulu, misalkan dia akan menghasilkan adalah hx. Nah, baru kamu integralkan. Atau mau satu-satu, boleh. Integral fx dikali dengan integral gx, boleh. Satu-satu, boleh seperti itu. Kita lihat. Nah, di sini sip, kita bahas contoh 8.9. Kita lihat dulu waktunya, lumayan sudah setengah jam. 8.9. Tentukan hasil dari integral 2x pangkat 4 akar x pangkat 3. Ini baru saja yang kita jelaskan. Jadi di sini sebenarnya ada dua fungsi gitu ya. Ada fungsi 2x pangkat 4 sama fungsi akar x pangkat 3. Cara penjelasannya boleh satu-satu atau digabungkan. Kalau cara saya ini digabungkan saja, tapi si akar x pangkat 3 nya kamu ubah dulu ke bentuk eksponen. Jadi di sini ada integral 2x pangkat 4 dikali dengan x 1 per bukan 1 per 3 tapi 3 per 2. Jadi kita dapatkan di sini adalah 3 per 2 dx. Nah, kamu sederhanakan dulu aja di sini. 2x pangkat 4 dikali x pangkat 3 per 2. Kalau misalkan perkalian pangkatnya ditambah, berarti di sini adalah 4 ditambah dengan 3 per 2, samakan penyebut dikali dengan 2 aja, berarti di sini 4 nya kita ubah menjadi 8 per 2. 8 dibagi 2 itu kan hasilnya 4 gitu. Ini bracketnya penyebutnya supaya sama, berarti 8 ditambah dengan 3 itu kan 11 per 2, berarti di sini kita dapatkan 2x 11 per 2 dx. Nah, berarti integralnya 11 ini tambahkan dengan 1 dulu. 11 per 2 ditambah dengan 1. Tapi kalau misalkan 1 samakan penyebut aja, jadi 2 per 2. Berarti dapatnya adalah 13 per 2. Berarti di sini dapatnya 2 per 13 per 2 x 13 per 2 dx. 2 dibagi 13 per 2 itu sama aja dengan 4 per 13. X nya kamu ubah menjadi pecahan campuran, dapatnya kan cuma 6 tuh. 6 dikali dengan setengah, 6 setengah. 13 per 2 itu kan 6 setengah, sama dengan C. Berarti sederhananya adalah 4 per 13 x pangkat 6 akar x tambah dengan C. Kita lihat. Nah, di sini dia 4 per 13 tidak disederhanakan dalam bentuk akar, gak apa-apa. Jawabannya boleh seperti ini atau boleh dalam bentuk akar, tapi saran saya sampai sini, biasanya sampai sini. Kalau mau sampai sini juga gak apa-apa nih. Nah, ini contoh yang ini nih, yang baru saja kita bahas tadi, tambahan untuk sifat ya, tambahan untuk sifat. Oke. Kita hapus dulu yang poin A nya. Selanjutnya yang B, integral dari x tambah 1 pangkat 2 dx.
ada 2 langkah, boleh menggunakan aturan yang biasa atau menggunakan rumus yang tadi saya kasih. Misalkan aturan biasa, langkah pertamanya ini kamu bongkar dulu. Berarti dapatnya adalah X tambah 1 dikali dengan X tambah 1 dx. Masih dx nih. Ini dioperasikan, hasilnya adalah X kuadrat tambah 2x tambah 1 dx. Maka integralnya adalah 1/3 X pangkat 3 ditambah 2 dibagi 2, karena di sini 1 ya. 1 tambah 1 2, berarti dapatnya 2 bagi 2 1, berarti dapatnya X pangkat 2 ditambah dengan 1 itu berarti X aja, tambah dengan C. Ini jawabannya. Nah, kalau kamu ingin menggunakan rumus, kan kalau misalkan pangkatnya 2 kan masih mudah kamu bongkar. Kalau seandainya X tambah 1 pangkat 10 gimana gitu kan ya. Nah, kalau misalkan saran saya, kamu harus paham juga cara yang kedua nih. Jadi kalau misalkan ada soal X tambah 1 pangkat 2 dx, maka kamu boleh menggunakan rumus integralnya adalah 1/A n tambah 1 dikali dengan AX tambah B ya, n tambah 1. A nya berapa di sini? A nya 1, berarti 1/1. N nya berapa? 2, berarti 2 tambah 1. Terus di sini AX tambah B nya kan masih sama, di sini 1 ya, berarti di sini adalah X tambah 1 pangkat N tambah 1, N nya kan 2 tambah 1, berarti di sini 1 dikali 3, berarti 1/3. Di sini dapatnya adalah X tambah 1 pangkat 3. Jawabannya boleh seperti ini, tambah dengan C. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ini kan pangkat 2 gitu ya, ini kan pangkat 3 gitu ya. Benar, kita buktikan gitu ya. Sekarang gini aja deh. Jadi kan 1/3 X tambah 1 pangkat 3 kan. Nah, berarti kalau X tambah 1 pangkat 3, maka kita dapatkan di sini adalah X tambah 1 kali X tambah 1. X tambah 1 sama X tambah 1 kita dapatkan ini. X pangkat 2 tambah 2X tambah 1. Berarti di sini X tambah 2 ditambah dengan 2X tambah 1 dikali dengan X tambah 1. Ini kita kalikan dulu. Kalikan dulu X pangkat 2 dikali dengan X, kita dapatkan X pangkat 3. Terus ditambah X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2 ditambah 2X kali X, 2X pangkat 2 ditambah 2X kali 1, 2X 1 kali X tambah X 1 kali 1 tambah 1. Nah, untuk menghitung ini ada yang kelewat atau tidak, di sini aja 1, 2, 3, ada 3 suku dikali 2 suku, 3 kali 2, 6. Ini 26 belum tuh, 2, 3, 4, 5, 6, berarti udah gak ada yang kelewat gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah 1 tambah 2 itu 3, 3X pangkat 2 ditambah dengan 3X tambah dengan 1. Nanti di sini sama aja dengan 1/3 dikali dengan X pangkat 3 tambah dengan 3X pangkat 2 ditambah dengan 3X aja tambah dengan 1 tambah dengan C. Nggak usah pakai C lah, dan ini nanti ada kejutannya gitu, jangan pakai C. Nah, di sini berarti kita dapatkan 1/3 dikali X pangkat 3 kan dapatnya 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/3 dikali
3x pangkat 2 berarti coret kan, dapatnya x pangkat 2 aja. 1/3 dikali 3x berarti dapatnya x aja. 1/3 dikali 1 itu 1/3. Nah, kamu lihat, bandingkan ini dengan ini sama beda. Kamu bandingkan 1/3 x pangkat 3, 1/3 x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 2 ditambah dengan x tambah dengan x tambah dengan c tambah 1/3. Nah, di sini c, di sini 1/3. Nah, begini. Kan konstanta itu kemarin sudah kita bilang bahwa c itu boleh diisi dengan berapa aja. Kalau memang dia tidak menjadi pemeran utama gitu ya, pemeran utama pada soal tersebut. Pemeran utama itu maksudnya yang dicarinya, kalau misalkan yang dicari itu memang harus sama apa yang harus kita dapatkannya. Nah, kalau misalkan tidak menjadi pemeran utamanya, maka si C nya terserah berapa aja. Kalau misalkan di sini saya tulis 1/3 kan boleh juga, 1/3 boleh juga supaya sama. Kalau misalkan di sini tambahkan dengan 5, ya boleh saja. Di sini 5, di 1/3, yang pasti ini sampai sininya harus sama sifat ya, variabel yang memuat x nya gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya yang nomor C, kita hapus dulu. Oke, mungkin satu dulu karena memang sayanya lagi itulah. Nanti selanjutnya kita bahas yang 8.10 dan seterusnya, dan tambahan tambahan rumusnya, yaitu tentang substitusi dan parsial. Nah, untuk yang poin C di sini kita ubah dulu x pangkat 3 min 2x, hanya saja di sininya kita ubah dulu ke bentuk eksponen, berarti dapatnya x pangkat 3 min 2x per x pangkat setengah dx. Nah, pangkat setengah ini taikin dulu karena dia ada di bawah, berarti dapatnya dia x pangkat 3 min 2x kali x pangkat min setengah, karena dia pindah ke atas dari positif jadi ke atas jadi negatif. Nah, ini kita operasikan dulu. X pangkat 3 dikali x pangkat min setengah, berarti di sini 3 ditambah min setengah sama aja dengan 3 dikurangi dengan setengah. 3 dikurangi dengan setengah itu kan si 3 nya kali dengan 2, jadi dapatnya 6/2. 6/2 itu kan 3, berarti di sini dapatnya 5/2. Berarti di sini kita dapatkan x-nya 5/2 dikurangi dengan 2. X-nya di sini 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah itu dapatnya setengah kan? Nanti di sini kita dapatkan setengah dx. Nah, baru kita integralkan. 5 tambah, berarti kan seper kan? Seper. 5 tambah 2 tambah 1. 5/2, maksudnya 5/2 ditambah dengan 1. Satunya kita ganti aja menjadi 2/2. Berarti dapatnya dia 7/2. Dapatnya di sini adalah 7/2. X pangkat 7/2 dikurangi dengan 2 per setengah ditambah 1. Dapatnya 3/2. Setengah tambah 1 itu kan jadi 2/2, jadi dapatnya 3/2. Berarti di sini adalah 3/2. Di sini x-nya 3/2 sama dengan c. 1 dibagi 7/2 itu tinggal dibalik, jadi 2/7. X pangkat ubah ke bentuk pecahan campuran, baru 7 bagi 2 itu dapatnya 3 ya. 3/2. 3/2 berarti di sini dikurangi 2 dibagi 3/2 itu adalah 4/3.
3x nya 3/2 kita ubah menjadi 1,5 tambah dengan C. Berarti kalau begitu dapatnya di sini adalah 2/7 x pangkat 3 akar x dikurangi dengan 4/3 x akar x tambah C. Nah, ini jawabannya. Lihat. Nah, sama ya. Oke, sudah dulu. Sampai sini dulu. Terima kasih.